Sampai saat video ini dibuat, sudah banyak orang yang meninggal dari berbagai pasien tertular virus corona dan menyebar ke puluhan negara dan masih akan terus bertambah. Jadi pertanyaannya, seberapa bahaya atau apa bahaya dari virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini sangat berbahaya karena hingga sekarang belum ada antivirus untuk pemulihan penyakit ini. Artinya, mereka bisa dengan leluasa menyerang tubuh manusia tanpa perlawanan. Awalnya, virus ini dipercaya menular dari hewan-hewan liar seperti kelelawar dan ular yang dijual di pasar Wuhan, China. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia, tetapi tidak hanya menular dari hewan, karena sekarang virus ini juga mudah menyebar dari orang ke orang sesederhana melalui batuk atau bersin. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa begitu mematikan? Mungkin itu sering menjadi pertanyaan kita semua. Jadi, semua dimulai ketika droplet atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau dengan kita menyentuh benda yang sudah terkena droplet dan tidak mencuci tangan setelahnya. Kalau sudah begitu, virus akan masuk melalui saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus yang memiliki 3 bagian utama ini, yaitu paku protein untuk menerobos, RNA, dan perisai lemak mulai bekerja. Pertama, paku protein corona akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ACE2. Tetapi sebelumnya, apa itu ACE2? Jadi kalau tubuh kita diibaratkan rumah dan virus corona itu perampok, maka ACE2 itu ibarat gegang pintu rumah kita. Begitu sudah menyentuh, perlahan tapi pasti, virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel tubuh kita. Dan begitu berhasil masuk, maka di sini aksi sebenarnya baru saja dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan RNA pun terbebas. Dia akan mengganggu inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita agar tidak menyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Selanjutnya, sel ini akan terprogram untuk melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan mengganggu sel-sel sehat lainnya. Dalam hitungan hari saja, akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru yang membuat paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Ketika virus ini sudah memenuhi paru-paru, maka sistem imun kita akan merespon. Mereka akan membuat sistem imun untuk menyerang sel-sel sehat kita. Pada sebagian besar kasus, kejadian ini tidak berlangsung lama karena jika sistem imun kita kuat, mereka pun dapat menang dari segala taktik virus corona. Tetapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan jika begitu efeknya bisa parah. Kita bisa terkena radang paru-paru atau pneumonia akibat sel sehat di sini yang sudah tidak dapat menahan bakteri pneumonia. Bahkan pada kasus yang kritis, bakteri ini tidak hanya berhenti sampai di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau sudah begini, bernafas saja akan terasa susah dan hidup ada di tahapan yang sangat kritis. Berdasarkan website alodokter.com, kadar oksigen normal dalam darah agar tubuh dapat berfungsi optimal adalah 95-100%. Dan kadar oksigen yang tergolong rendah apabila di bawah angka 95%. Kadar ini dapat dihitung menggunakan alat pulse oximeter. Orang yang sehat dan tidak memiliki keluhan umumnya akan memiliki kadar oksigen darah yang normal. Dalam kasus lain, seseorang bisa terlihat sehat dan tidak memiliki gejala, tetapi memiliki kadar oksigen darah yang rendah. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia dan bisa ditemukan pada penderita COVID-19. Sembari menunggu antivirus ditemukan, kita semua dapat ikut menjaga diri agar tidak tertular virus corona. Dengan cara bagaimana? Sama halnya seperti berlindung dari flu pada umumnya, yaitu dengan mencuci tangan, menutup mulut ketika batuk atau bersin, dan menjaga jarak dari orang yang sedang sakit. Kita juga dianjurkan untuk tetap makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tetapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita sedang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, maka kita memiliki harapan untuk bertahan.